Setiap hari kita diterangi dengan lampu modern yang satu ini. Lampu ini hadir di dalam sebagian besar sistem penerangan, termasuk juga pada perangkat-perangkat seperti layar ponsel dan layar komputer. Komponen apakah yang menghasilkan cahaya dari lampu ini? Nah, jadi itu yang akan kita bahas di dalam video kali ini, yaitu LED. Oke teman-teman, langsung saja kita simak apa itu LED. Nah, jadi teman-teman, LED itu adalah kepanjangan dari kata bahasa Inggris, yaitu Light Emitting Diode. Itu dipersingkatkan menjadi LED, atau dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut sebagai dioda pemancar cahaya. Iya teman-teman, LED adalah sejenis dioda. Nah, mungkin selama ini banyak dari kita tidak sadar kalau LED itu adalah dioda. Seperti dioda yang lain, LED juga hanya bisa mengalirkan arus dalam satu arah. Dan LED ini diperbuat dalam banyak warna. Warna utamanya adalah merah, hijau, dan biru, dan beberapa warna lainnya seperti kuning dan oranye. Oke, sekarang kita akan melihat bentuk-bentuk fisik LED. Nah, mungkin banyak dari kita mengenal LED yang seperti ini, yang lumayan populer di kalangan penghobi elektronik atau para pemula dalam elektronik. Nah, LED ini biasa disebut sebagai LED 3mm atau LED 5mm. Selanjutnya di sini ada LED SMD. Nah, ini seperti komponen-komponen SMD yang lain yang ukurannya kecil dan halus. Nah, ini juga sejenis LED SMD teman-teman. Namun ini yang berwarna putih ya, yang biasa digunakan untuk lampu penerangan. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada LED COB. Nah, ini ukurannya lumayan besar ya teman-teman, meskipun di dalam foto ini sepertinya kecil. LED tipe ini biasanya dayanya besar seperti 10 watt, 50 watt, atau 100 watt seperti itu ya. Di sini juga ada LED HPL yang bentuknya seperti ini. Oke, untuk simbol LED ya kita semua udah tahu, udah dibahas di video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang LED putih teman-teman. Apakah yang di sebalik LED putih? Nah, untuk pengetahuan kalian teman-teman, LED putih itu bukan aslinya berwarna putih cahayanya teman-teman. Melainkan ianya adalah LED biru yang dipancarkan pada fosforus untuk menghasilkan cahaya putih. Nah, ciri-ciri LED putih itu terdapat lapisan fosforus berwarna kuning pada chip LED-nya. Seperti yang kita lihat pada foto sebelumnya ini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat pada LED putih ini ada lapisan yang berwarna kuning di sini. Nah, ketika kalian menemukan LED yang ada warna kuningnya seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa LED tersebut adalah LED yang cahayanya putih. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang polaritas LED. Nah, bagaimanakah cara kita untuk menentukan polaritasnya? Jadi pada LED 3mm atau 5mm, kaki yang panjang adalah kutub positif atau anoda, sedangkan kaki yang pendek adalah kutub negatif atau katoda. Kalian juga bisa melihat bagian dalam LED. Bentuk yang seperti bendera besar ini adalah katoda, dan bentuk yang seperti bendera kecil yang di sebelah kanan atau seperti garis lurus itu adalah anoda. Nah, pada LED SMD pula, kutub katoda itu ditandai dengan garis hijau. Selanjutnya untuk LED HPL, ini kutub katodanya ditandai dengan lubang pada kakinya. Nah, pada simbol LED, ya seperti dioda-dioda yang lain, pada bentuk segitiga adalah anoda, dan pada garis vertikal adalah katoda. Sekarang kita akan lanjut dengan cara kerja LED. Jadi binaan LED ini teman-teman, mirip-mirip kayak dioda yang lainnya. Dia mempunyai semikonduktor tipe P dan tipe N yang disusun berjejeran seperti ini.
Nah, bedanya dengan dioda yang lain, ketika LED ini dialiri listrik, maka pada persimpangan P dan N-nya ini berlaku tabrakan antara muatan positif dan muatan negatif. Hal tersebut akan melepaskan energi foton atau cahaya. Nah, cahaya ini akan terus-menerus terhasil selama tabrakan itu terjadi ketika arus listrik mengalir melalui LED, sehingga arusnya diputuskan atau dimatikan. Oke, paham ya teman-teman? Oke teman-teman, kita lanjut untuk membahas dioda foto. Nah, kalau LED tadi mengubah listrik menjadi cahaya, dioda foto ini fungsinya kebalikan teman-teman. Dia mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Oke, bentuk dioda foto juga ada bermacam-macam. Nah, tapi ada juga yang mirip seperti LED teman-teman. Seperti yang kalian lihat di foto yang pertama ini. Ada juga bentuknya seperti ini, seperti kaleng. Dan ada juga bentuknya kotak, lalu kakinya ada 3 seperti ini. Nah, ini adalah sensor remote ya teman-teman, dan dia menggunakan dioda foto. Ini kenapa kakinya ada 3? Karena di dalamnya sudah ada rangkaian. Ya mungkin rangkaian penguat atau seperti apa gitu ya. Jadi, di manakah dioda foto ini sering digunakan? Yang pertama, di dalam kamera digital. Nah, mungkin banyak dari kita tidak sadar ya teman-teman, kalau kamera yang sering kita pakai setiap hari itu, sensornya adalah dioda foto. Hanya saja dioda foto yang ada di dalam sensor kamera itu sudah disusun secara matriks kayak pixel ya teman-teman. Maka ketika cahaya dipancarkan kepada dioda-dioda foto yang ada pada sensor kamera, itu bakal dikonversi menjadi sinyal listrik, dan itulah yang diproses menjadi sebuah gambar gitu ya teman-teman. Nah, jadi sensor gambarnya itu dikerjakan oleh dioda foto. Oke, fungsi yang lainnya biasanya dioda foto digunakan sebagai sensor remote. Nah, dioda foto ini biasanya terpasang pada receiver atau TV yang menerima sinyal dari remote-nya. Nah, sinyal yang dia terima itu di dalam bentuk cahaya lampu infrared ya teman-teman, yang kita tidak bisa lihat. Namun dioda foto ini bisa mendeteksi cahaya infrared. Nah, mungkin kalian penasaran kenapa dioda foto ini dibuat berwarna hitam seperti ini. Agar dioda ini tidak terganggu dengan cahaya di sekelilingnya ya teman-teman, cahaya yang bisa kita lihat. Nah, ini sebenarnya nggak sepenuhnya hitam, ada transparannya sedikit ya, untuk memblokir cahaya persekitaran dan hanya mengizinkan cahaya infrared saja yang bisa melewati dioda ini. Maka dia dibuat berwarna hitam seperti ini. Oke, lanjut kita melihat bagaimanakah cara kerjanya dioda foto. Nah, di dalam rangkaian, dioda foto ini disambung secara terbalik ya teman-teman. Maka di dalam kondisi ini, arus tidak bisa mengalir melalui dioda foto. Sama saja kayak dioda-dioda yang lain. Nah, hanya saja ketika dioda foto ini menerima cahaya, barulah arus listrik bisa mengalir melewatinya di dalam kondisi yang terbalik seperti ini. Oke, sesimpel itu cara kerja sesebuah dioda foto. Nah, di dalam rangkaian dunia nyata, ya penggunaannya nggak kayak gini juga teman-teman. Dioda foto itu biasanya digandingkan dengan rangkaian aktif yang memiliki transistor atau microcontroller seperti itu. Ketika rangkaian aktifnya itu mendeteksi ada perubahan arus listrik yang melewati dioda foto, dari situ rangkaiannya tahu kalau ada cahaya yang memancar ke dioda foto. Cahaya ini biasanya yang membawa sinyal, misalnya cahaya dari remote ya. Nah, itu yang akan diproses sama rangkaiannya menjadi sinyal listrik dan dikirim ke microcontrollernya. Nah, mungkin agak ribet kalau kita bahas yang seperti ini ya. Ya, cukup kalian tahu saja kalau dioda foto ini seperti tadi, dia hanya bisa mengalirkan listrik ketika menerima cahaya. Oke? Paham ya teman-teman? Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran sederhana kita pada kali ini tentang LED dan dioda foto. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman di dalam bidang elektronik dan lebih mengenal komponen-komponen elektronik. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.